mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atas rahmat yang selalu diberikan, dicurahkan dari langit, dari bumi, dari dalam bumi, dan kemudian atas iman yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan tentunya kita tidak henti-hentinya bersyukur atas nikmat yang syariatnya dibawa oleh orang tua kita yang telah mengandung kita, membesarkan kita, mendidik kita, menjaga kita. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, waktu yang tidak terlalu lama, saya akan menyampaikan tema tausiah ini berjudul ibadah tidak berlebihan, peka terhadap hal kecil, dan tidak bermegah-megahan. 3 tema kecil yang saya gabung antara ibadah yang tidak boleh berlebih-lebihan dan peka terhadap hal-hal kecil dan tidak bermegah-megahan. Saya mulai dengan suatu hikayah. Suatu hari Rasulullah sedang duduk di masjid dikelilingi para sahabat. Beliau tengah mengajarkannya ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba Rasulullah berhenti sejenak dan berkata, akan hadir di antara kalian seorang calon penghuni surga. Para sahabat pun bertanya-tanya dalam hati, siapakah orang istimewa yang dimaksud Rasulullah ini? Dengan antusias mereka menunggu kedatangan orang tersebut. Semua mata memandang ke arah pintu. Tak berapa lama kemudian seorang laki-laki melenggang masuk ke masjid. Para sahabat heran, inikah orang yang dimaksud Rasulullah? Dia tak lebih dari seorang laki-laki dari kaum kebanyakan. Dia tidak termasuk di antara sahabat utama. Dia juga bukan dari golongan tokoh Quraisy. Bahkan tak banyak yang mengenalnya. Sejauh ini tidak pernah terdengar keistimewaan dari yang bersangkutan. Ternyata kejadian ini berulang sampai 3 kali. Pada hari-hari selanjutnya, tiap kali Rasulullah SAW berkata akan hadir di antara kalian seorang calon penghuni surga, laki-laki tersebutlah yang kemudian muncul. Maka para sahabat pun menjadi yakin bahwa memang laki-laki itulah yang dimaksud Rasulullah. Mereka juga menjadi semakin penasaran, amalan istimewa apakah yang dimiliki laki-laki ini hingga Rasulullah menjulukinya sebagai calon penghuni surga. Akhirnya para sahabat pun sepakat mengutus salah seorang di antara mereka untuk mengamati keseharian laki-laki ini. Maka pada suatu hari sahabat yang diutus ini menyatakan keinginannya untuk bermalam di rumah laki-laki tersebut. Si laki-laki calon penghuni surga mempersilahkannya. Selama tinggal di rumah laki-laki tersebut, si sahabat terus-menerus mengikuti kegiatan si laki-laki, cara penghuni surga tersebut. Saat si laki-laki makan, si sahabat ikut makan. Saat si sahabat mengerjakan pekerjaan rumah, si laki-laki menungguinya. Tapi ternyata seluruh kegiatannya biasa saja. Oh, mungkin ibadah malam harinya sangat bagus. Tapi ketika malam tiba, si laki-laki pun bersikap biasa saja. Dia mengerjakan ibadah wajib sebagaimana biasa. Dia membaca Quran dan mengerjakan ibadah sunnah, namun tidak banyak. Ketika tiba waktunya tidur, dia pun tidur. Dan baru bangun ketika azan subuh, setelah mulai berkumandang. Sungguh si sahabat heran, karena ia tak juga menemukan sesuatu yang istimewa dari laki-laki ini. 3 malam sang sahabat bersama sang calon penghuni surga, tetapi semua tetap berlangsung biasa apa adanya. Akhirnya sahabat itu pun berterus terang akan maksudnya bermalam di situ. Dia bercerita tentang pernyataan Rasulullah kepada dia, dan kemudian dia bertanya, wahai kawan, sesungguhnya amalan istimewa apakah yang kau lakukan sehingga kau disebut salah satu calon penghuni surga oleh Rasulullah?
Tolong beritahu aku agar aku dapat mencontohmu. Si laki-laki menjawab, wahai sahabat, seperti yang kau lihat dalam kehidupan sehari-hariku, aku adalah seorang muslim biasa dengan amalan biasa pula. Namun ada satu kebiasaanku yang bisa diberitahukan kepadamu. Setiap menjelang tidur, aku berusaha membersihkan hatiku. Ku maafkan orang-orang yang menyakitiku, dan ku buang semua iri, semua dengki, dendam, dan perasaan buruk kepada semua saudaraku sesama muslim. Hingga aku tidur dengan tenang dan hati bersih serta ikhlas. Barangkali itulah yang menyebabkan Rasulullah menjuluki demikian. Mendengar penjelasan itu, wajah sang sahabat menjadi berseri-seri. Terima kasih kawan atas hikmah yang kau berikan. Aku akan memberitahu para sahabat mengenai hal ini. Sang sahabat pun pamit dengan membawa pelajaran yang sangat berharga. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah tersebut barangkali tidak lagi asing dan kita pun sering mendengarnya. Namun tidak rugi untuk didengar kembali bahwa surga bukan hanya hak para wali. Surga bukan hanya hak para nabi, para syuhada, dan para ulama. Juga bukan hanya untuk para imam di masjid, bukan para muazin dan dai serta para ustadz. Jika kita merasa hanyalah orang kebanyakan, itu tidak berarti bahwa kita tak berhak atas nikmat surga. Karena amalan kecil apapun bisa menjadi kunci masuk surga. Hadirin para calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Peka terhadap hal-hal kecil bisa menjadi pintu masuk membuat amalan pembawa ke surga. Peka terhadap hal-hal kecil. Allah berfirman dalam surat Al-Jaljalah ayat ke-7 sampai ke-8. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ini yang sering kita dengar ketika imam membacakan surat Al-Jaljalah. Bahwa tidak perlu khawatir, tidak perlu hati ini mangkel ketika saudara mendapat musibah sampai di sini. Allah akan membalasnya. Saudara-saudaraku, bapak-bapak yang baik, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki kepekaan. Karena andai kata kita kehilangan kepekaan, maka kita akan menghadapi beraneka ragam kesulitan. Ibarat memegang sesuatu yang panas, tetapi ternyata tangan kita tidak peka, maka dapat dibayangkan tangan kita akan melepuh tanpa kita sadari. Bagi teman-teman yang sudah tidak peka juga, barang-barang otomatis di otak dan di tubuhnya ketika sakit datang, dia tidak peka, sakit tambah kuat. Dia tidak peka, sakitnya akan kolap dengan tiba-tiba. Pak. Teman-teman yang biasa mendengar tentang kasus orang yang tiba-tiba kena stroke, itu mungkin kepekaannya sudah kurang. Tapi mereka yang peka, baru sakit sedikit, kepala sudah terasa pusing, maka dia cepat berobat, maka stroke tidak pernah terjadi. Begitupun dengan hati. Semakin bersih hati kita, insya Allah akan semakin peka terhadap apapun. Jika hati sudah peka, maka akan bisa mendeteksi sesuatu dengan baik. Seperti halnya cermin. Kalau bersih tentunya akan mudah untuk digunakan bercermin diri maupun orang lain. Tapi bila cerminnya kotor, jangankan orang lain, kita pun akan kesulitan melihat wajah kita sendiri dengan segala kotorannya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita harus memiliki kepekaan. Bukan saja peka terhadap hal-hal besar, tapi peka pula terhadap hal-hal kecil dan sepele. Tidak ada satupun yang besar kecuali diawali oleh sesuatu yang kecil.
Semegah dan setinggi apapun gedung, pastilah ia tersusun atas bata-bata dan besi-besi yang kecil. Begitupun sebuah buku, ia tersusun dari kalimat-kalimat. Dan sebuah kalimat adalah rangkaian dari kata-kata. Dan setiap kata adalah rangkaian dari huruf. Dan setiap huruf adalah rangkaian dari titik. Titik adalah tanda terkecil yang bisa atau dan biasa dilihat oleh kita sebagai manusia. Walaupun kecil, tapi pengaruhnya begitu besar. Di dalam tata bahasa Arab, sebuah titik bisa mempengaruhi makna sebuah kata. Ba, bi, za, zi, tergantung di mana posisi titiknya. Tanpa titik, beberapa huruf Arab tidak mengandung arti. Begitu pula bila salah menempatkan titik, maka makna sebuah kata dan cara membacanya menjadi sangat berbeda. Jadi, begitu banyak peran sebuah titik, maka Maha Suci Allah yang telah menjaga Al-Quran dari kesalahan, walau hanya dari sebuah titik. Salah saja kita menempatkan titik, maka makna sebuah ayat dalam Al-Quran bisa berubah pula. Kalau seandainya Al-Quran itu buatan manusia, niscaya ia tidak akan tersusun sedemikian cermatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat ke-9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Apa hikmahnya bagi kita? Kita jangan mengabaikan kebaikan sekecil apapun, dan juga jangan menganggap remeh keburukan sekecil apapun. Kita harus selalu waspada terhadap semua hal kecil yang bisa menjadi amal atau yang bisa menjadi dosa. Kecil menurut kita belum tentu kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun mengingatkan kita agar tidak memandang remeh sebuah dosa. Janganlah engkau memandang besar atau kecilnya maksiat, tapi pandanglah kepada siapa engkau bermaksiat. Seharusnya kita tidak membanding-banding sebuah amal dengan amal lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari besar kecilnya sebuah amal. Allah Subhanahu wa taala hanya melihat dari nilai keikhlasan dan keistiqomahan seorang hamba dalam melakukannya. Boleh jadi dalam pandangan manusia amal yang kita lakukan itu sepele, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala nilainya sangat besar. Begitupun sebaliknya, kita melakukan sebuah amal yang besar menurut pandangan kita, tapi teramat kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi. Misal, hal-hal kecil yang menurut pandangan kita kecil, mungkin menurut pandangan Allah adalah besar. Memungut puntung rokok di jalan dan memasukkannya ke tempat sampah. Membereskan sandal yang berserakan yang menempel pada keset suci di depan masjid sehingga keset terbebas dari najis. Mematikan air yang meluber di kamar mandi umum. Membersihkan saluran air kotor, membersihkan atau sekedar membuat penghalang pada kotoran kucing yang ada di jalan agar tidak terinjak oleh orang yang akan ke masjid yang sudah berwudu. Apalagi sampai beramal jariah untuk urusan kelancaran air bersih yang bisa dipakai 24 jam oleh warga untuk berwudu dan untuk mandi. Amal ini terlihat sepele, tapi akan bernilai luar biasa bila dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah. Sungguh kita pun bisa menjadi mulia karena hal-hal kecil, seperti mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang membantu, mendahului orang, kemudian mengucapkan salam, meminta maaf, melempar senyum dengan ikhlas, mempermudah urusan orang lain, ataupun menunjukkan raut muka cerah dan ramah kepada siapa saja. Saudaraku, kepekaan akan menunjukkan seberapa baik kualitas diri kita. Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat peka terhadap kebaikan atau dosa sekecil apapun. Hingga beliau menjadi orang yang sangat berkualitas.
Itulah bagian dari waro atau berhati-hati. Bukan hanya para wanita yang menutup seluruh badannya termasuk muka. Itu yang dimaksud dengan waro. Bukan hanya pria yang memelihara jenggot atau menggantungkan celana panjangnya atau sekedar menggunakan pakaian budaya Arab ketika ke masjid. Bukan hanya itu yang dimaksud dengan waro. Hadirin yang bertawadu, dalam surat At-Takasur yang terdiri dari hanya 8 ayat yang juga sering kita dengar ketika para imam membacakannya, Allah telah mengingatkan manusia untuk tidak berlomba-lomba dalam kemegahan atau kemewahan. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Sebaliknya Allah menyarankan pula dalam surat yang lain agar manusia senang bersedekah, membantu karib kerabat maupun orang-orang miskin lainnya dan anak yatim. Banyak orang berbangga-bangga memiliki harta berlimpah, sementara jutaan umat kelaparan. Bahkan ada yang meninggal karena lapar. Dalam lingkungan kita, pandanglah menu takjil kita, menu berbuka puasa kita yang berlimpah. Tidak semua bisa termakan dan kadang terbuang ke tempat sampah. Sadarlah bahwa di luar pun banyak orang yang susah mendapatkan makanan. Nabi berkata, bukan orang yang beriman, orang yang tidur dengan perut kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Allah telah mengatakan, silahkan bermegah-megahan, tapi nanti mereka akan ditanya tentang itu. Pada akhirnya semua akan mati dan diperiksa perbuatannya ketika hidup di dunia, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin. Hadirin yang mendapatkan hidayah, saya tutup tausiah ini dengan doa semoga tausiah yang bertema ibadah tidak berlebihan, peka terhadap hal kecil, dan tidak bermegah-megahan menjadi jalan untuk mendapatkan kebarokahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.